Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian tetap semangat walaupun belajar jarak jauh. Dan tentunya kalian juga tidak lupa dengan tugas-tugas yang diberikan Ustazah dan juga sholat 5 waktunya. Nah, kalian sudah duduk manis, sudah bawa peralatan belajarnya. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anakku, hari ini adalah hari ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran IPS, tema 6, subtema 1 dan 2, mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini sudah beberapa kali diberikan materinya sama Ustazah pada video-video sebelumnya. Tapi tidak apa, marilah kita ulang kembali. Nah, yuk kita ikuti penjelasan berikut. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mendapat informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sekitar, maka kita harus melakukan wawancara. Nah, setelah dilakukan wawancara, kalian harus menuliskan hasil wawancara pada laporan hasil wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara secara singkat bisa artikan dengan tanya jawab 2 orang atau lebih. Contoh format laporan hasil wawancara, coba kalian perhatikan. Di sini contoh laporan hasil wawancara, ada hari atau tanggal, ada jam atau pukul, tempatnya di mana, identitas responden, nama, umur, alamat, pekerjaan, responden itu narasumbernya, orang yang diwawancarai, kemudian identitas pewawancara, yaitu orang yang mewawancara, orang yang bertanya. Kalau responden tadi orang yang diwawancarai atau yang ditanyai, pewawancara adalah orang yang bertanya. Nah, kemudian terakhir ditulis hasil wawancaranya. Oke, itulah format laporan hasil wawancara. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam. Berikut contoh beberapa pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan, ada 10 contoh nama benda, pakaian, sumber daya alam yang dipakai, tumbuhan kapas, jenis sumber daya alam dapat diperbarui. Nah, di situ ada gula, meja, kursi, tas, kulit, kemucing, jaket bulu, dan seterusnya sampai sendok dan garpu. Semuanya dapat diperbarui kecuali sendok dan garpu. Garpu itu sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui karena berasal dari besi, hasil tambang. Ya. Selanjutnya kita belajar tentang observasi. Tadi wawancara. Nah, selain wawancara, kita juga bisa melakukan observasi untuk mengetahui pemanfaatan SDA atau sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Observasi bisa juga dikatakan pengamatan, yaitu kegiatan mengamati suatu objek tertentu yang dilakukan dalam waktu tertentu. Mengamati, kalian sudah sering mengamati sesuatu, berarti kalian sudah melakukan observasi. Nah, kalau tadi laporan hasil wawancara, sekarang Ustazah akan berikan contoh laporan hasil observasi. Nah, ini laporan hasil observasi lebih singkat. Kalau tadi kan ada yang wawancarai, ada yang mewawancarai. Kalau laporan hasil observasi hanya hari atau tanggal, jam berapa dilakukan observasi, tempatnya di mana, tema observasinya seperti apa, tujuan kamu melakukan pengamatan apa, kemudian hasilnya bagaimana setelah kamu melihat di
tempat observasi. Oke, selanjutnya jenis keragaman daerah. Ini juga sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya, tapi kita ulas kembali. Contohnya adalah rendang, itu jenis makanan berasal dari Padang, Minangkabau. Kemudian sumber daya alam yang diperlukan adalah daging sapi, cara melestarikannya, mengkonsumsinya, menjualnya, dan mengenalkannya pada masyarakat di luar Minangkabau. Yang kedua adalah keris, berasal dari Jawa. Sumber daya alamnya berasal dari besi dan kayu. Cara melestarikannya membuat pameran keris. Masih jenis keragaman daerah yang ketiga yaitu angklung, berasal dari Sunda. Sumber daya alam yang diperlukan adalah kayu. Cara pelestariannya yaitu menggunakan angklung untuk pentas seni dan mengenalkan alat musik angklung pada pelajar-pelajar dan masyarakat-masyarakat tertentu, masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah reog Ponorogo, maaf itu bukan reong, tapi reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sumber daya alam yang diperlukan kayu, bulu hewan. Kayu, bulu hewan. Kemudian cara melestarikannya yaitu melakukan tampilan pentas seni reog. Jenis keragaman daerah selanjutnya adalah kerapan sapi yang berasal dari tetangga kita yaitu Madura. Sumber daya alam yang diperlukan sapi, kayu. Cara melestarikannya yaitu menggelar perlombaan kerapan sapi. Selanjutnya adalah kujang, berasal dari Sunda. Sumber daya alam yang diperlukan besi, kayu. Cara melestarikannya yaitu mengadakan pameran senjata tradisional. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah penjelasan sederhana Ustazah mengenai materi pembelajaran IPS pada tema 6 sub 1 dan 2. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ustazah ucapkan terima kasih. Tetap semangat, rajin sholat dan mengaji. Jaga kesehatan, bantu orang tua, pakailah masker ketika keluar rumah. Ustazah mohon maaf bila ada salah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.